Oke, ini bener-bener nggak diduga. Jadi waktu gue mau beli tinta printer kemarin, gue lihat ada beberapa orang yang berdiri di standnya Google. Pas gue deketin, ternyata ada demo unit Google Pixel 7 series. GPL langsung aja gue lupakan tinta printernya dan antri buat cobain HP-nya. So, ini dia impresi gue cobain langsung Google Pixel 7 Pro. Impresi gue pas pegang langsung si Google Pixel 7 Pro ini mewahnya lebih berasa ya. Yang pertama, kamera barnya ini berbahan aluminium gitu. Beda banget dengan Pixel 6 Pro yang gue punya ini. Yang kedua, sekarang dia udah nggak ada lagi sambungan dari kamera bar ke frame sampingnya. Bener-bener seamless. Sedangkan di 6 Pro ada garis pemisahnya dan di bagian atas dan bawah kamera barnya ada garis nonjol dikit gitu. Yang mana di 7 Pro bener-bener mulus. Ketiga, kayaknya kita semua setuju kalau Google Pixel 6 series dengan kamera modulnya yang memanjang gitu aja udah sangat menarik perhatian. Tapi di Pixel 7 series ini mereka bikin lebih catchy lagi. Dengan apa, tahu nggak? Nggak tahu? Warna kamera barnya ini dibikin terang ya, dengan lensanya berwarna hitam. Jadi kontras gitu dan bikin makin menarik perhatian orang. Menurut gua sih ya, ini keren banget. Dan banyak yang bilang juga kayak Dynamic Island-nya iPhone, tapi buat kamera belakang. Lanjut kita ke bagian frame sampingnya nih. Kalau di versi terbaru ini, tombol power dan volumenya lebih ke bawah. Serius, ini langkah yang tepat sih. Karena salah satu komplain gua di Pixel 6 Pro adalah posisi dua tombol ini terlalu di atas. Jadi kadang kalau gua mau pencet tombol power, malah volumenya yang kepencet. Terus untuk penampakan depannya masih sama ya, bezelnya tipis banget di kanan sama kiri. Kalau atas sama bawah lebih tebalan dikit dibanding sampingnya, tapi overall nggak ada komplain. Cakep. Oh iya, layar Pixel 7 Pro ini masih ngelengkung gitu ya sisi-sisinya, tapi nggak semelengkung kalau dibandingin sama 6 Pro. Cuman, aduh maaf nih ya, agak susah ketangkap kamera perbedaannya. Gimana sih genggamannya, Bang? Termasuk HP yang gede, tapi masih nyaman buat digenggam, mirip kayak Pixel 6 Pro ini. Dan secara spesifikasi pun bedanya masih di bawah 1 mili. Dari sisi warna, konsep two-tone di Pixel 6 series udah nggak diimplementasikan lagi di Pixel 7 series. Maksudnya yang dua warna beda itu loh di bagian bawah dan atas kamera barnya. Untuk Pixel 7 series ini punya warna yang sama. Gimana dengan jiplakan sidik jarinya, Bang? Dari yang gue lihat langsung nih, warna obsidian atau itemnya itu paling kelihatan sidik jarinya. Nggak cuma di bodinya aja ya, tapi di kamera modulnya juga. Sedangkan yang hazel itu ada kelihatan sidik jari, tapi masih minim dibanding yang hitam. Nah sayangnya buat yang snow gue belum sempat lihat langsung sih. Tapi harusnya ya nggak terlalu ketara sidik jarinya karena warnanya lebih terang. BTW untuk warna hazel ini nggak bisa dibilang warna hijau juga sih, tapi lebih ke abu-abu yang ada sedikit kehijauan butek gitu. Buat obsidian itemnya lebih pekat ya, apalagi kalau dibandingin sama warna itemnya 6 Pro gua ini. Nah untuk yang snow ini bikin penasaran sih jujur, dan kebetulan gue pesennya yang warna ini ya. Dan buat teman-teman yang udah follow IG ala kadarnya gua ini pasti tahu deh. Ayo di follow. Sebelum gue share pengalaman gue cobain langsung HP-nya, yang mana ada berita sedihnya nih. Gue mau kasih lihat spesifikasi singkat dan fitur-fitur utama dari Pixel 7 series ini. Tenang, sebentar aja kok. Dari sisi display, Pixel 7 Pro sedikit banyak masih sama dengan 6 Pro. Untuk yang Pixel 7 masih sama juga dengan 90Hz ya. Tapi layarnya lebih kecil 1 inch dibanding Pixel 6 yang punya layar 6,4 inch. Habis itu kita loncat ke kamera di mana secara hardware sebenarnya masih mirip. Tapi ada beberapa peningkatan di Pixel 7 Pro. Di antaranya ultrawide-nya ini sekarang lebih luas. Udah ada autofocusnya dan juga support makro fotografi. Nah, lensa telefotonya pun ada peningkatan dari sebelumnya 4 kali optical zoom, sekarang bisa sampai 5 kali optical zoom. Oh iya, nggak lupa, prosesornya sekarang pakai Google Tensor G2 dengan pabrikan 4 nanometer buatan Samsung. Dari sisi fitur yang menarik buat gua ada 4. Yang pertama, foto unblur. Kalau di Pixel 6 series dulu ada yang namanya face unblur ya, dimana bakal benerin bagian muka yang ngeblur aja. Sekarang di Pixel 7 series ada foto unblur. Jadi nggak cuma muka aja, tapi keseluruhan foto bisa diperbaiki. Dan ini bisa pakai foto-foto lama kalian yang diambil sama HP lain ya, jadi nggak harus dari Pixel 7. Yang kedua, bisa shoot makro pakai lensa ultrawide-nya. Yang ketiga, cinematic blur. Simpelnya shoot video tapi dengan background yang ngeblur gitu. Dan terakhir, super res zoom. Jadi hasil dari foto 2 kalinya itu diambil dari full resolusi lensa utama 50 megapikselnya yang di crop.
Jadi menghasilkan gambar yang lebih tajam dan detail. Dan buat yang udah gatel pengen komen, Wah, 3 fitur terakhir ngikutin Apple tuh bang. menurut gua nggak juga ya. Makro ultrawide sama cinematic blur di HP Android lain juga udah banyak yang punya kok. Kalau yang 2 kali diambil dari hasil kropan full resolusi, emang gua baru tahu fitur ini dari iPhone 14 Pro sih. Tapi itu pun baru dikasih tahu Apple bulan lalu. Dan nggak mungkin kan dalam waktu sesingkat itu Google langsung contek dan bikin. Pasti udah direncanain jauh-jauh hari fitur ini. Cuma kebetulan aja si Apple lebih duluan launchingnya. Tapi ini cuman asumsi cupu gua doang sih. Ada yang sependapat? Sayangnya ada beberapa hal yang bikin gue sedih pas cobain HP-nya. Cuman sebelum kesana kita bahas dulu kamera app-nya. Yang mana untuk foto sekarang ada 0,6, 1, 2, dan 5 kali. Dimana untuk Pixel 6 Pro 0,7, 1, 2, dan 4 kali ya. Yang artinya seri terbaru ini ultrawide-nya lebih luas lagi dan telefotonya bisa lebih jauh. Kayak yang sempat gue bahas di spesifikasi tadi. Terus gue juga sempat cobain makronya yang mana dia bakal otomatis pindah lensa dari wide ke ultrawide kalau ada objek yang dekat. Cuma perpindahannya kurang mulus, kalian bisa lihat ada berasa ngedip gitu. Lanjut untuk maksimal zoomnya, video bisa sampai 20 kali dan foto 30 kali. Tapi di sini gue mulai berasa ada yang nggak beres. Seingat gua bakal ada previewnya gitu, tapi di sini nggak ada ya. Dan gua cek lebih jauh lagi, nggak ada menu cinematic blur. Terus pas mau cobain foto unblur pun nggak ada pilihannya. Pas gua tanya orangnya, emang belum ready ya. Dia bilang nanti pas udah dijual bebas, sekitar 13 Oktober nanti bakal ada update dan barulah fitur-fiturnya nongol. Jadi ya kita tunggu aja sampai Pixel 7 Pro gua datang. Nanti bakal coba dan buktiin fitur-fitur tersebut. Dan mungkin ini waktu yang tepat buat temen-temen subscribe channel ini buat yang belum, oke? Thank you. Oh ya, waktu mainin kamera ada 2 hal yang bikin gua sedih nih. Yang pertama, pas buka menu video tiba-tiba nge-crash sendiri. Ini terjadi berulang-ulang kali ya. Kayaknya mesti di restart deh HP-nya. Terus yang kedua, pas otak-atik HP-nya baru sekitar 5-10 menit udah berasa panas aja. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang mengagetkan sih, karena seingat gue versi sebelumnya juga gitu. Cuman sekali lagi ingat ya, unit yang gue cobain ini adalah unit demo dan softwarenya pun belum yang terupdate. Karena alasan ini juga gue belum berani analisa hasil foto dan videonya. So sabar aja ya. Oke, Pixel 7 ini ada 3 warna, lemongrass, snow, sama obsidian. Sedangkan Pixel 7 Pro sama nih, ada snow sama obsidiannya. Cuman satu lagi namanya hazel, warna yang dari tadi nongol di video ini. Dari sisi harga, berita baiknya masih sama dengan Pixel 6 series tahun lalu ya, yaitu Pixel 7 mulai dari 10,6 juta dan Pixel 7 Pro mulai dari 13,8 juta. Dan ingat ya, ini harga konversi langsung dari Google Store Singapura. Kalau mau kirim ke Indonesia bakal lebih mahal lagi karena mesti bayar pajak dan ongkos kirim. Dan yang menarik, harga Pixel 6 series ini jadi turun sekitar 3 jutaan. Nah, bisa jadi pertimbangan kalian nih buat yang budgetnya ngepas. Karena gue sangat yakin Pixel 6 series pun masih bagus kok. Bang, boleh nitip ke lu beli nggak? Duh, maaf ya kalau nitip ke gue mahal. Mau yang murah? Bisa cus ke Justip rekomendasi gua, sg.shipshop. Dijamin aman, bayar pajak resmi, dan cepet juga. Langsung aja cus kepoin IG dan Tokopedia mereka. Oke, sekarang gantian teman-teman yang kasih tahu gua fitur-fitur apa aja yang mesti gua ulas saat Pixel 7 gua nanti datang. Bandingin kameranya sama iPhone? Cobain IG story-nya? Atau apa? Komen di bawah ya. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah like video ini, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!